Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi dengan channel Titi Setia. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan soal dan pembahasannya, yaitu materi IPA kelas 5 dari nomor 14 sampai dengan 19 dengan KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Untuk soal sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Yuk langsung saja kita bahas dari nomor 14. Jika terjadi penebangan hutan secara liar dan sembarangan, maka dampak yang timbul pada proses infiltrasi adalah A. Terhambatnya aliran air hujan ke sungai. B. Terjadi kekeringan air permukaan. C. Berkurangnya curah hujan. D. Air tanah berkurang. Silahkan teman-teman mencari jawaban yang sesuai. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, teman-teman harus sudah tahu apa itu infiltrasi ya. Jadi, infiltrasi itu adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, jika terjadi penebangan hutan, apa sih pengaruhnya dengan proses penyerapan air tanah? Nah, itu yang ditanyakan. Jadi, teman-teman mencari yang hubungannya dengan proses penyerapan air ke dalam tanah. Jadi, jelas jawabannya adalah D. Air tanah berkurang. Karena apa? Karena tidak ada pepohonan yang bisa menyerap air hujan ke dalam tanah akibat dari penebangan hutan secara liar dan juga sembarangan. Sekarang nomor 15. Ketersediaan air di alam akan selalu ada karena adanya proses daur air. Akan tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut adalah A. Menutup keran setelah menggunakannya. B. Memanfaatkan air untuk dibuat mainan. C. Mencuci kendaraan setiap hari. D. Menggunakan berlebih-lebihan untuk keperluan apapun. Silahkan teman-teman mencari jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A. Menutup keran setelah menggunakannya. Ini jelas sekali ya teman-teman, kalau jawaban selain A itu bukannya mengurangi, malah terjadi peningkatan krisis air nantinya. Sekarang kita lanjutkan nomor 16. Berkurangnya persediaan air tanah di bumi ini salah satunya disebabkan oleh A. Tanggul jebol. B. Penebangan hutan secara liar. C. Banyaknya orang membuat sumur baru. D. Bertambahnya jumlah penduduk. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Penebangan hutan secara liar. Ini tadi sudah dijelaskan di nomor 14. Jadi penebangan hutan secara liar itu menghambat proses infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah. Sekarang kita lanjutkan nomor 17.
Kegiatan manusia berikut yang berdampak positif terhadap daur air di bumi yaitu A. Boisasi, B. Betonisasi, C. Penebangan hutan, D. terasering. Jawaban yang tepat adalah A. Reboisasi. Seperti yang sudah kita tahu, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi ini bisa berdampak positif pada proses daur air. Kalau yang B, betonisasi pada jalan raya itu akan menghambat proses masuknya air ke dalam tanah. C, penebangan hutan, ini sudah jelas dampaknya dampak negatif ya. Lalu yang D, terasering, ini merupakan cara penanaman pada daerah yang miring. Biasanya yang dibuat terasering itu seperti persawahan. Memang jawaban ini cukup mengecoh, dan yang paling tepat adalah yang A, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Sekarang nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Tahapan kondensasi ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengingat kembali apa itu siklus air. Siklus air terjadi beberapa tahap utama yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah penguapan air daratan menjadi uap air. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air yang disebut awan. Presipitasi adalah turunnya air hujan ke daratan. Proses daur ini disebut juga dengan daur hidrologi. Sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2, C. Sekarang kita bahas dulu ya. Dari nomor 1 merupakan penguapan atau evaporasi. Nomor 2, kondensasi. Nomor 3, presipitasi atau turunnya air hujan. Lalu yang keempat itu proses mengalirnya air atau disebut dengan runoff. Sekarang nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Tahapan daur air pada gambar yang benar adalah A. K. Presipitasi, L. Transpirasi, M. Kondensasi. B. K. Presipitasi, L. Evaporasi, M. Kondensasi. Lalu yang C. K. Kondensasi, L. Transpirasi, M. Presipitasi. D. K. Presipitasi, L. Evaporasi, M. Perkolasi. Silakan teman-teman mencari jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah A. K. Presipitasi, L. Transpirasi, M. Kondensasi. Kita bahas ya. Sebelumnya, kita harus tahu kuncinya dulu. Yang pertama harus tahu K. K itu apa? K itu adalah presipitasi atau turunnya air hujan. Jadi bisa dilihat jawaban yang tepat itu antara A, B, dan D. Yang C jelas salah. Lalu yang L di sini merupakan proses penguapan. Yang ditunjukkan oleh panah merupakan proses penguapan oleh tumbuhan atau disebut dengan transpirasi. Bukan evaporasi ya. Kalau evaporasi itu penguapan air yang ada di bumi.
Misalnya saja air laut, air sungai. Nah, itu yang disebut dengan proses evaporasi. Nah, kalau kayak gini sudah jelas jawabannya, yaitu A. Akhirnya sudah selesai ya untuk KD 3.8 ini. Nah teman-teman, untuk KD yang berikutnya yaitu KD 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran. Ini berada pada nomor 20 sampai 25 atau pada bagian terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan ya video lengkapnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam semangat!